Pemirsa, sidang lanjutan gugatan para petani Desa Batur terhadap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE. Kementerian Kehutanan kembali digelar Rabu 14 Januari 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Denpasar. Sidang berlangsung secara daring dengan para pihak mengikuti persidangan dari Jakarta. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Yulian Prajahupta. Para penggugat dalam perkara ini yakni Iwayan Banya, Imade Krisma Julianto, dan Di Semiasih. Para penggugat menilai penetapan kawasan hutan tidak seharusnya mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah secara turun-temurun hidup dan menggantungkan penghidupan di wilayah tersebut. Salah satu saksi dari pihak penggugat Ikade Sugiantara yang merupakan petani di Desa Batur Utara kepada majelis hakim mengungkapkan memiliki hubungan keluarga dengan salah satu penggugat sebagai paman. Ia juga merupakan anggota kelompok tani Sari Merta yang beranggotakan 61 kepala keluarga. Saksi menjelaskan bahwa para penggugat beserta masyarakat setempat telah tinggal dan mengelola di kawasan tersebut selama 4 generasi hingga saat ini. Mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan sebagian lainnya sebagai pembudidaya ikan di kawasan Danau Batur. Aktivitas tersebut telah dijalani masyarakat selama kurang lebih 37 tahun. Saksi mengungkapkan baru mengetahui adanya surat izin perusahaan PT Tanaya Pesona Batur pada 20 November 2024. Perusahaan tersebut telah mengantongi izin pemanfaatan lahan seluas sekitar 68,5 hektar yang akan digunakan untuk pengembangan pariwisata. Namun, saksi mengaku tidak mengetahui secara jelas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari proyek tersebut. Pihak PT Tanaya Pesona Batur sempat mendatangi rumahnya pada tahun 2023 untuk meminta persetujuan. Sejumlah warga menolak karena saat itu belum ada sosialisasi resmi kepada masyarakat. Sosialisasi baru dilakukan sebanyak 2 kali setelah izin diterbitkan, yang dilaksanakan di Hotel Segara, Kedisan. Lebih lanjut, saksi menyampaikan bahwa warga sempat diminta menandatangani persetujuan oleh perusahaan, namun 61 kepala keluarga menolak. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran akan hilangnya sumber penghidupan masyarakat sebagai petani dan pembudidaya ikan. Apakah Anda mengetahui PT Tanaya sudah punya izin AMDAL atau belum? Untuk sekarang ya mulia, AMDALnya tidak ada ya mulia. Anda, sepengetahuan Anda, sepengetahuan saksi, PT Tanaya tidak pernah memiliki izin AMDAL. Tidak ya mulia. Ditambahkan saksi, PT Tanaya Pesona Batur telah membangun sejumlah villa di kawasan pinggir Danau Batur. Penolakan warga diwujudkan dengan cara menghadang alat berat yang hendak masuk ke area pertanian. Melalui gugatan ini, masyarakat berharap izin PT Tanaya Pesona Batur dicabut. Warga juga menolak tawaran ganti rugi lahan dengan alasan lahan tersebut merupakan warisan turun-temurun yang telah menjadi sumber kehidupan mereka selama puluhan tahun. Raiswantara, Bali TV.